Kali ini saya akan mempresentasikan teori 15 tentang data mining. Saya Devita Azza dari kelas Studi 4 ITA, NRP 74100-424, dengan dosen pembimbing Bapak Rengga Asmara, Sarjana Komputer OJA. Pokok bahasan pada teori kali ini, model data mining, tahapan dalam data mining, fungsionalitas dalam data mining, teknik-teknik data mining. Tujuan pembelajaran pada teori kali ini, setelah mempelajari materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami pemodelan data mining, memahami setiap tahapan dalam data mining, memahami fungsionalitas dalam data mining, memahami beberapa teknik yang digunakan dalam data mining. Pendahuluan, data mining diartikan sebagai suatu proses ekstraksi informasi berguna dan potensial dari sekumpulan data yang terdapat secara implisit dalam suatu basis data. Banyak istilah lain dari data mining yang dikenal, seperti knowledge mining from database, knowledge extraction, data arkeologi, data dredging, data analisis, dan lain sebagainya. Dengan diperolehnya informasi-informasi yang berguna dari data-data yang ada, hubungan antara item dalam transaksi maupun informasi-informasi yang potensial selanjutnya dapat diekstrak dan dianalisa dan diteliti lebih lanjut dari berbagai sudut pandang. Informasi yang ditemukan ini selanjutnya dapat diaplikasikan untuk aplikasi manajemen, melakukan query processing, pengambilan keputusan, dan lain sebagainya. Model data mining. Dalam perkembangan teknologi data mining, terdapat model atau mode yang digunakan untuk melakukan proses penggalian informasi terhadap data-data yang ada. Menurut IBM, model data mining dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu verification model dan discovery model. Pertama, kita akan membahas tentang verification model. Model ini menggunakan perkiraan atau hipotesis dari pengguna dan melakukan tes terhadap perkiraan yang diambil sebelumnya dengan menggunakan data-data yang ada. Penekanan terhadap model ini terletak pada user yang bertanggung jawab terhadap penyusunan perkiraan atau hipotesis dan permasalahan pada data untuk meniadakan atau menegaskan hasil perkiraan yang diambil. Permasalahan utama dengan model ini adalah tidak ada informasi bir yang dapat dibuat, melainkan hanya pembuktian atau melemahkan perkiraan atau hipotesis dengan data-data yang ada sebelumnya. Data-data yang ada pada model ini hanya digunakan untuk membuktikan mendukung perkiraan yang telah diambil sebelumnya. Jadi, model ini sepenuhnya tergantung pada kemampuan user untuk melakukan analisa terhadap permasalahan yang ingin digali dan diperoleh informasinya. Sedangkan discovery model, pada model ini sistem secara langsung menemukan informasi-informasi penting yang tersembunyi dalam suatu data yang besar. Data-data yang ada kemudian dipilah-pilah untuk menemukan suatu pola, tren yang ada, dan keadaan umum pada saat itu tanpa adanya campur tangan dan tuntutan dari pengguna. Hasil temuan ini menyatakan fakta-fakta yang ada dalam data-data yang ditemukan dalam waktu yang sesingkat mungkin. Sebagai contoh, misalkan sebuah bank ingin menemukan kelompok-kelompok pelanggan yang dapat dijadikan target suatu produk yang akan dikeluarkan. Pada data-data yang ada selanjutnya diadakan proses pencarian tanpa adanya proses perkiraan sebelumnya. Sampai akhirnya semua pelanggan dikelompokkan berdasarkan karakteristik yang sama. Kebutuhan dan tantangan dalam data mining. Untuk memperoleh efektivitas dalam data mining, seseorang harus melakukan evaluasi kebutuhan dan memperhitungkan tantangan-tantangan apa yang mungkin dihadapinya dalam mengembangkan suatu teknik data mining. Hal-hal ini yang harus diperhatikan antara lain penanganan berbagai tipe data. Karena ada bermacam data dan basis data yang digunakan dalam berbagai aplikasi, seseorang mungkin saja berpikir bahwa suatu sistem knowledge discovery
harus bisa melakukan proses data mining yang efektif terhadap berbagai jenis data. Selanjutnya, banyak aplikasi basis data memuat tipe data yang kompleks, seperti data terstruktur, objek data kompleks, data multimedia, data spasial dan data sementara, data transaksi, dan sebagainya. Oleh karena adanya berbagai tipe data, tujuan yang berbeda dari data mining, maka tidak realistik untuk mengharapkan bahwa suatu sistem data mining mampu menangani semua jenis data. Sistem data mining harus dikonstruksikan secara khusus untuk tipe-tipe data khusus seperti dalam basis data relasional, basis data transaksi, basis data spasial, basis data multimedia, dan lain sebagainya. Efisiensi dari algoritma data mining. Untuk secara efektif melakukan ekstraksi informasi dari sejumlah besar data, algoritma yang digunakan untuk mewujudkannya haruslah efisien untuk basis data yang besar, yaitu waktu eksekusi dari algoritma tersebut haruslah sesuai dengan dan realistis untuk data dengan ukuran besar. Kegunaan, kepastian, dan keakuratan hasil. Informasi yang diperoleh secara akurat menggambarkan isi basis data dan berguna untuk aplikasi terkait. Kekurangsempurnaan yang ada haruslah dapat diekspresikan dengan suatu ukuran yang pasti dalam bentuk aturan-aturan kuantitatif dan perkiraan-perkiraan yang masuk akal. Noise dan data-data yang tidak diperlukan harus ditangani dengan rapi dalam sistem data mining. Hal ini juga akan memotivasi suatu studi sistematik untuk mengukur kualitas dari informasi yang dihasilkan, termasuk seberapa menariknya dan tingkat kepercayaannya yang dapat diukur secara statistik, analitis, dan menggunakan model simulasi. Ekspresi terhadap berbagai jenis hasil. Berbagai macam jenis informasi dapat diperoleh dari sejumlah besar data. Seseorang mungkin ingin menguji informasi yang diperoleh dari dan sudut pandang yang berbeda dan menampilkannya dalam bentuk yang berbeda. Ini menuntut kita untuk mengekspresikan permintaan data mining dan informasi yang diperoleh dalam sebuah bahasa tingkat tinggi atau graphical user interface yang baik, sehingga program dapat digunakan oleh para pemakai biasa yang bukan ahli, dan hasil yang diperoleh dapat dimengerti serta langsung digunakan oleh pemakainya. Oleh karenanya, sistem harus bisa mengadopsi teknik-teknik penyajian informasi yang baik. Memperoleh informasi dari sumber-sumber data yang berbeda. Dengan adanya LAN atau Local Area Network dan Wide Area Network yang tersebar secara luas dewasa ini termasuk internet, maka terhubunglah berbagai sumber data yang terdistribusi secara luas dan membentuk suatu basis data heterogen. Untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber dan dalam berbagai format dengan berbagai sematik data menimbulkan tantangan baru dalam data mining. Di pihak lain, data mining membantu mengungkapkan informasi-informasi yang ada dalam suatu basis data heterogen, di mana hal tersebut sulit untuk diwujudkan dengan sebuah sistem query sederhana. Lebih lanjut, ukuran data yang besar, distribusi yang luas, dan data dan kompleksitas dari proses-proses komputasi beberapa metode data mining, sehingga memotivasi pengembangan algoritma untuk paralel data mining dan data mining untuk basis data terdistribusi. Proteksi dan keamanan data. Ketika data dapat diperlihatkan dari berbagai sudut pandang dan dalam level abstrak yang berbeda, hal ini akan mengancam tujuan dari proteksi dan keamanan data dan pelanggaran terhadap sifat kerahasiaan informasi. Sangatlah penting untuk mempelajari apakah penemuan informasi yang berguna itu dapat mengakibatkan pelanggaran kerahasiaan dan ukuran keamanan yang diperlukan untuk menghalangi akses terhadap data-data yang sifatnya sensitif. Tahapan dalam data mining.
Tahapan yang harus dilalui dalam data mining antara lain seperti berikut, seperti yang ada pada gambar berikut ini. Basis data relasional. Suatu model basis data relasional dibangun dari serangkaian tabel. Setiap tabel disimpan sebagai sebuah file. Sebuah tabel relasional terdiri dari baris dan kolom. Kebanyakan model basis data relasional saat ini dibangun di atas lingkungan OLTP. OLTP atau Online Transaction Processing adalah tipe akses yang digunakan oleh bisnis yang membutuhkan transaksi konkuren dalam jumlah besar. Untuk data yang tersimpan dalam basis data relasional, inilah yang dapat diolah oleh sistem data mining. Ekstraksi data. Data-data yang dikumpulkan dalam proses transaksi seringkali ditempatkan pada lokasi yang berbeda-beda. Maka dari itu dibutuhkan kemampuan dari sistem untuk dapat mengumpulkan data dengan cepat. Jika data tersebut disimpan dalam kantor regional, seringkali data tersebut diupload ke sebuah server yang lebih terpusat. Ini bisa dilakukan secara harian, mingguan, atau bulanan tergantung jumlah data, keamanan, dan biaya. Data yang dapat diringkas dulu sebelum dikirimkan ke tempat penyimpanan pusat. Sebagai contoh, sebuah toko perangkat keras mungkin mengirim data yang menunjukkan bahwa 10 volt kabel telah terjual pada hari ini oleh karyawan nomor 10 dibandingkan pengiriman data detail transaksi. Transformasi data. Transformasi data melakukan peringkasan data dengan mengasumsikan bahwa data telah tersimpan dalam tempat penyimpanan tunggal. Pada langkah terakhir, data telah diekstrak dari banyak basis data ke dalam basis data tunggal. Tipe peringkasan yang dikerjakan dalam langkah ini mirip dengan peringkasan yang dikerjakan selama tahap ekstraksi. Beberapa perusahaan memilih untuk meringkas data dalam sebuah tempat penyimpanan tunggal. Fungsi-fungsi agregat yang sering digunakan antara lain summarization, average, minimum, maksimum, dan count. Menjalankan algoritma. Setelah semua proses dikerjakan di atas, maka algoritma data mining sudah siap untuk dijalankan. Pembersihan data. Data-data telah dikumpulkan selanjutnya akan mengalami proses pembersihan. Proses pembersihan data dilakukan untuk membuang rekod yang keliru, menstandarkan atribut-atribut, merelasionalisasi struktur data, dan pengembalian data yang hilang. Data yang tidak konsisten dan banyak kekeliruan membuat hasil data mining tidak akurat. Sangat penting untuk membuat data konsisten dan seragam. Pembersihan data juga dapat membuat perusahaan untuk mengkonsolidasi rekod. Ini sangat berguna ketika sebuah perusahaan mempunyai banyak rekod untuk seorang pelanggan. Setiap rekod atau file pelanggan mempunyai nomor pelanggan yang sama, tapi informasi dalam filenya berbeda. Bentuk standar. Selanjutnya, setelah data mengalami proses pembersihan, maka data ditransfer ke dalam bentuk standar. Bentuk standar adalah bentuk data yang akan diakses oleh algoritma data mining. Bentuk standar inilah biasanya yang dalam bentuk spreadsheet-like. Bentuk spreadsheet bekerja dengan baik karena baris mempresentasikan kasus dan kolom mempresentasikan fitur. Reduksi data dan fitur. Setelah data berada dalam bentuk standar spreadsheet, perlu dipertimbangkan untuk mereduksi jumlah fitur. Ada beberapa alasan untuk mengurangi jumlah fitur dalam spreadsheet kita. Sebuah bank mungkin mempunyai ratusan fitur ketika hendak merediksi resiko kredit. Hal ini berarti perusahaan mempunyai data dalam jumlah yang sangat besar. Bekerja dengan data sebanyak ini membuat algoritma prediksi menurun kinerjanya. Fungsionalitas dalam data mining. Kebutuhan akan data mining semakin dirasakan dalam berbagai bidang. Data mining bersifat dependen terhadap aplikasi terkait. Ini berarti untuk aplikasi basis data yang berbeda, maka
maka teknik data mining yang digunakan mungkin juga akan berbeda. Hal ini dikarenakan terdapat kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode pencarian informasi, sehingga kita harus menyesuaikan antara keperluan dan kebutuhan akan informasi dengan penerapan teknik pencarian yang akan digunakan. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang macam-macam informasi yang dapat ditemukan dalam sekumpulan data, berikut akan diberikan sedikit bahasan rinci mengenai hal tersebut. Mining Association Rule. Mining Association Rule atau pencarian aturan-aturan berhubungan antar item dari suatu basis data transaksi atau basis data relasional telah menjadi perhatian utama dalam masyarakat basis data. Tujuan utamanya adalah untuk menemukan suatu hubungan antara item dalam bentuk A1A, AAM, B1A, ABN, di mana A for I, E 1-M dan B for J, C 1-N adalah himpunan atribut nilai dari sekumpulan data yang relevan dalam suatu basis data. Sebagai contoh dari suatu himpunan data transaksi, seseorang mungkin menemukan suatu hubungan berikut. Jika seorang pelanggan membeli selai, ia biasanya juga membeli roti dalam suatu transaksi yang sama. Generalisasi, pencatatan, dan karakterisasi data multi-level. Salah satu aplikasi data mining dan analisa data yang paling sering digunakan dalam hubungannya dengan basis data sistem produksi adalah generalisasi dan pencatatan data, yang dikenal juga dengan beberapa nama seperti online analytical processing atau OLAP, basis data multidimensi, data cup, data abstraksi data, dan sebagainya. Generalisasi dan pencatatan data ini menampilkan karakteristik umum terhadap sekumpulan data yang dispesifikasi oleh pemakai dalam basis data. Data dan objek dalam basis data seringkali memuat informasi yang mendetail pada level primitif. Sebagai contoh, item relasi dalam suatu basis data sales mungkin saja mengandung atribut level primitif tentang informasi item seperti nomor item, nama item, tanggal pembuatan, harga, dan lain sebagainya. Seringkali kita menginginkan untuk mencatat sejumlah besar himpunan data dan menampilkannya dalam level tingkat tinggi. Misalnya, seseorang mungkin ingin mencatat sejumlah besar himpunan item yang terhubung ke beberapa sales untuk memberikan. Berikutnya, klasifikasi data. Klasifikasi data adalah suatu proses yang menemukan properti-properti yang sama pada sebuah himpunan objek di dalam sebuah basis data dan mengklarifikasikannya ke dalam kelas-kelas yang berbeda menurut model klasifikasi yang ditetapkan. Untuk membentuk sebuah model klasifikasi, sebuah sampel basis data diperlakukan sebagai training set, di mana setiap tuple terdiri dari himpunan yang sama dan memuat atribut yang beragam seperti tuple-tuple yang terdapat dalam suatu basis data yang besar (UB). Setiap tuple diidentifikasi dengan sebuah label dan identitas kelas. Tujuan dari klasifikasi ini adalah pertama-tama untuk menganalisa training data dan membentuk suatu deskripsi yang akurat atau sebuah model untuk setiap kelas berdasarkan fitur-fitur yang tersedia dalam data tersebut. Analisa cluster. Pada dasarnya, clustering terhadap data adalah suatu proses yang mengelompokkan sekumpulan data tanpa suatu atribut kelas yang telah didefinisikan sebelumnya. Berdasarkan prinsip konseptual clustering, yaitu memaksimalkan dan juga meminimalkan kemiripan intrakelas. Misalnya, sekumpulan objek-objek komoditi pertama-tama dapat di-clustering menjadi sebuah himpunan kelas-kelas dan lalu menjadi sebuah himpunan aturan-aturan yang dapat diturunkan berdasarkan suatu klasifikasi tertentu. Proses untuk mengelompokkan secara fisik atau abstrak objek-objek ke dalam bentuk kelas-kelas atau objek-objek yang serupa disebut clustering atau unsupervised classification. Perbedaan utama antara clustering analisis dan klasifikasi adalah bahwa clustering analisis digunakan untuk memprediksi kelas dalam format bilangan real
dan pada format katalogikal atau bulan. Pencarian pola sekuensial. Fungsi pola sekuensial menganalisa sekumpulan record pada suatu periode waktu. Misalnya, untuk menganalisa tren. Anggaplah kita memiliki suatu basis data yang ukurannya besar, yaitu basis data transaksi di mana setiap transaksi terdiri dari nomor pelanggan, waktu transaksi, dan item-item yang ditransaksikan. Suatu proses dapat ditampilkan dalam contoh sebagai berikut. Pelanggan biasanya membeli gula langsung melakukan transaksi membeli kopi. Dari semua transaksi membeli gula, ternyata hampir seluruhnya terdapat transaksi membeli kopi. Maka dari pola-pola yang ada dapat dijadikan masukan bahwa telah terjadi suatu kecenderungan atau tren dari pelanggan di mana setiap pelanggan melakukan transaksi membeli gula, maka akan diikuti dengan transaksi membeli kopi. Untuk itu, pihak manajemen dapat menempatkan letak item kopi dekat dengan item gula, sehingga memudahkan pelanggan untuk melakukan transaksi selanjutnya. Teknik-teknik data mining. Jenis basis data yang akan dijadikan objek. Suatu sistem basis data dapat diklasifikasi menurut jenis basis data, di mana proses data mining tersebut dilakukan. Sebagai contoh, sebuah sistem adalah relational data miner jika sistem tersebut menemukan informasi basis data relasional, atau suatu object-oriented data miner bila informasi diperoleh dari basis data yang berorientasi pada objek. Secara umum, data miner dapat digolongkan menurut jenis basis data apa yang diolahnya, seperti misalnya basis data relasional, basis data transaksi, basis data yang berorientasi objek, basis data deduktif, basis data spasial, basis data multimedia, basis data heterogen, dan lain sebagainya. Teknik informasi yang tidak dicari. Cara klasifikasi yang lainnya adalah berdasarkan teknik yang digunakan. Misalnya kategori berdasarkan metode kendalinya, seperti autonomous knowledge miner, data driver miner, query driver miner, dan interactive data miner. Dapat juga dikategorikan berdasarkan pendekatan yang dipakai dalam melakukan data mining, yaitu generation based mining, statistik dan mathematical based mining, integrated approach mining, dan lain sebagainya. Di antara berbagai macam klasifikasi yang ada, hasil penelitian menunjukkan ada satu skema utama yang menjadi patokan, yaitu jenis informasi yang dibutuhkan. Mengapa demikian? Karena dengan klasifikasi ini tidak akan memberikan gambaran yang jelas mengenai teknik dan kebutuhan data mining yang beragam. Metode pencarian informasi yang ada berdasarkan jenis informasinya, seperti association rule, characterization rule, classification rule, sequence pattern, clustering, dan lain-lainnya, telah diteliti secara mendalam. Untuk proses pencarian suatu informasi tertentu, berbagai pendekatan seperti pendekatan secara statistik, pendekatan berorientasi pada basis data yang besar, dan sebagainya akan dibandingkan dengan penekanan utama pada basis data, di mana efektivitas dan efisiensi merupakan salah satu tujuan utamanya. Market basis analisis. Fungsi association rule seringkali disebut market basket analysis, yang digunakan untuk menemukan relasi atau korelasi di antara himpunan item-item. Market basket analysis adalah analisis dari kebiasaan membeli customer dengan mencari asosiasi dan korelasi antara item-item yang berbeda yang diletakkan customer dalam keranjang belanjaannya. Apa itu kaidah asosiasi? Kaidah asosiasi penambangan pertama kali diusulkan oleh Agrawal, Iminsky, dan Swamy. Diberikan suatu database transaksi. Setiap transaksi adalah suatu himpunan item-item. Cari seluruh kaidah asosiasi yang memenuhi kendali minimum support dan minimum confidence yang diberikan user
Contohnya, 30% dari transaksi yang memuat bir juga memuat pokok 5% dari transaksi item-item berikut ini. 30% confidence dari kaidah ini, 5% support dari kaidah ini. Kita berminat untuk mencari seluruh kaidah ketimbang memeriksa apakah satu kaidah berlaku. Definisi umum, item set adalah himpunan dari item-item yang muncul bersama-sama. Kaidah asosiasi adalah peluang bahwa item-item tertentu hadir bersama-sama. Seperti ini, X, Y di mana X and Y sama dengan 0. Support X dari suatu item set. X adalah rasio dari jumlah transaksi, di mana suatu item set muncul dengan total jumlah transaksi. Confidence dari kaidah X, Y ditulis CONF conf dalam kurung X titik Y adalah conf X Y sama dengan sub X gabungan Y dibagi sub X. Confidence bisa juga didefinisikan dalam terminologi peluang bersyarat. CONF X Y sama dengan P dalam kurung Y 3X sama dengan P X irisan Y dibagi PX. Database transaksi menyimpan data transaksi. Data transaksi bisa juga disimpan dalam suatu bentuk lain dari suatu database M kali M. Algoritma a priori. Algoritma a priori yang bertujuan untuk menemukan frekuensi item set dijalankan pada sekumpulan data. Inti dari algoritma a priori, gunakan frekuensi K-1 item set untuk membangun kandidat frekuensi item set. Gunakan scan database dan pencocokan pola untuk mengumpulkan hitungan untuk kandidat item set. Oke, sekarang kita masuk ke latihan soal. Pada teori 15 ini terdapat 4 soal. Yang nomor 1, apa perbedaan antara klasifikasi dan clustering? Nomor 2, apa peranan visualisasi informasi dalam data mining? Nomor 3, definisikan support dan confidence untuk aturan asosiasi. Nomor 4, jelaskan mengapa aturan asosiasi tidak dapat digunakan secara langsung untuk prediksi tanpa analisis yang lebih lanjut atau domain pengetahuan. Langsung saja kita jawab. Nomor 1, apa perbedaan antara klasifikasi dan clustering? Klasifikasi data adalah suatu proses yang menemukan properti-properti yang sama pada sebuah himpunan objek di dalam sebuah basis data dan mengklarifikasikannya ke dalam kelas-kelas yang berbeda menurut model klasifikasi yang ditetapkan. Sedangkan clustering adalah suatu proses untuk mengelompokkan sekumpulan data tanpa satu atribut kelas yang telah didefinisikan sebelumnya. Berdasarkan pada prinsip konseptual clustering, yaitu memaksimalkan dan juga meminimalkan kemiripan intrakelas. Nomor 2, apa peran visualisasi informasi dalam data mining? Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang macam-macam informasi yang dapat ditemukan dalam sekumpulan data. Nomor 3, definisikan support dan confidence untuk aturan asosiasi. Support menunjukkan frekuensi dari kaidah di dalam transaksi, sedangkan confidence menunjukkan persentase dari transaksi yang memuat A dan juga memuat B. Nomor 4, jelaskan mengapa aturan asosiasi tidak dapat digunakan secara langsung untuk prediksi, tanpa analisis yang lebih lanjut atau domain pengetahuan. Karena aturan asosiasi mengcapture item atau kejadian dalam data berukuran besar yang berisi data transaksi. Oke, setelah kita membahas dan menjawab latihan soal pada teori 15, maka telah sampailah kita pada akhir dari presentasi dari saya. Semoga apa yang saya presentasikan bisa bermanfaat bagi kita semua.
Sekian presentasi dari saya, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.